berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Semoga kita tetap sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Lebih semangatnya lagi, ayo adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Selamat pagi, ku mau berakar. Apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Mari kita siapkan hati kita untuk bernyanyi kepada Tuhan, untuk bermazmur kepada Tuhan. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Mari kita nyanyikan. Bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Amin. Di dalam kehidupan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu ada bersama kita. Mari kita nyatakan syukur kita menyanyi, mari kita bersukaria. Adik-adik, sepanjang kita diliburkan untuk tetap di rumah saja, bagaimana suasana adik-adik? Pasti ada yang senang sekali, tapi pasti juga ada yang bosan. Tapi, pemerintah mengeluarkan anjuran itu agar kita bisa memutuskan rantai penyebaran virus corona. Nah, bagaimana cara kita untuk menghilangkan rasa bosan itu? Kita perlu melakukan hal-hal yang positif, yaitu kita bisa membantu orang tua di rumah. Contohnya, mencuci piring, menyapu, bahkan kita mengerjakan tugas dari sekolah. Nah, adik-adik, ada satu sobat kita yang setia. Siapa namanya? Yesus. Ya, Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Adik-adik, sepanjang kehidupan kita sering melakukan hal-hal yang melukai hati teman kita, hati orang tua kita, terlebih hati Tuhan. Untuk itu, mari semuanya dalam sikap berdoa, kita mau memohon ampun kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini
kami datang di hadapan-Mu mengakui segala kesalahan kami, baik yang melukai hati teman kami, hati orang tua kami, terlebih hati Tuhan. Kami mohon Tuhan, ampuni kami dan ajarkan kami untuk menjadi anak-anak sekolah minggu-Mu yang taat kepadamu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena kita sungguh-sungguh mengakui kesalahan kita, berita anugerah dari Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-20 berbunyi, "Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau." Amin. Petunjuk hidup baru bagi kita adik-adik dari Yesaya 56 ayatnya yang pertama, beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilan akan dinyatakan. Amin. Mari bermazmur bersama-sama dari Mazmur pasal 18 ayatnya yang ke-36. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Amin. Senang sekali pagi ini kakak boleh bertemu menjumpai adik-adik lewat video. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu pagi ini. Hadirlah bersama dengan kami, agar kami boleh mendengar firman dengan baik. Tuhan Yesus, kami semua telah siap. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak percaya kalau Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik. Kakak percaya kalau sekalipun kita tidak bertemu, tetapi kakak serli percaya kalau Tuhan selalu menyertai adik-adik, menjaga adik-adik selama berada di rumah. Nah, pagi ini kakak mau bercerita. Ceritanya tentunya dari Alkitab. Adik-adik, masih ingat Bapak Yusuf? Ketika Bapak Yusuf meninggal, ternyata orang Israel masih tinggal di Mesir. Dan Firaun Raja Israel saat itu sangat ketakutan. Dia khawatir kalau orang Israel semakin bertambah banyak di Mesir dan menguasai Mesir. Sehingga apa yang dilakukan oleh Raja Firaun adik-adik? Dia memerintahkan semua prajurit-prajuritnya untuk membunuh anak laki-laki orang Israel yang lahir. Wah, ketika ibu-ibu orang Israel mendengar itu, mereka menjadi sedih. Mereka ketakutan dan berusaha untuk menyembunyikan anaknya. Nah, Ibu Yokebed saat itu juga memiliki seorang anak, seorang bayi kecil. Dia pergi berlari menyembunyikan bayinya. Dia mulai memikirkan seperti apa ya kira-kiranya dia menyimpan atau menyembunyikan bayinya. Kemudian adik-adik, Ibu Yokebed mengambil keranjang. Diletakkanlah bayinya itu ke dalam keranjang. Kemudian dibawa ke tepi sungai. Ternyata adik-adik, bayi itu memiliki seorang kakak bernama Miriam. Ketika ibunya meletakkan di tepi sungai, Miriam terus mengejar, melihat dari jauh letak keranjang itu berada di tepi sungai. Tiba-tiba keranjang itu dilihat oleh putri Firaun. Wah, dia mendengar ternyata dalam keranjang itu ada seorang bayi. Wah, dia kemudian menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambil bayi itu, mengambil keranjang itu. Miriam pun berlari menghampiri putri Firaun. "Putri," kata Miriam, "maukah engkau saya carikan seorang ibu untuk mengasuh anak itu?" Wah, karena putri Firaun mengasihi anak itu, dia kasihan melihat anak itu. Dia pun menyuruh Miriam, "Pergilah Miriam, pergilah cari seorang ibu." Wah, Miriam sangat senang sekali. Kemudian dia menjemput Ibu Yokebed.
dibawanya ke putri Firaun. Inilah putri ibu itu yang akan mengasuh anak ini. Tidak hanya memberikan bayi itu adik-adik, tetapi memberikan juga uang kepada ibu Yokebed untuk menjaga, memelihara bayi itu. Dibawalah bayi itu oleh ibu Yokebed bersama dengan Meriam. Ibu Yokebed senang sekali adik-adik. Ibu Yokebed merawat bayinya dengan penuh kasih. Ibu Yokebed menjaganya dengan penuh kasih. Bayi itu bertumbuh sehat, bertumbuh dalam keadaan yang baik. Dan ketika bayi itu besar, dibawanya lah ke putri Firaun. Putri Firaun mengambil anaknya, dan adik-adik tahu, ketika putri Firaun mengambil anak itu, dia memberi nama anak itu Musa, yang artinya apa? Ditarik dari air. Adik-adik, seperti Tuhan menolong adik-adik, menjaga adik-adik, memelihara adik-adik selama berada di rumah. Karena segala sesuatu dikerjakan di rumah, belajar di rumah, bermain dalam rumah, semuanya dilakukan di rumah. Tapi Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik. Tuhan Yesus selalu menolong adik-adik. Seperti itu jugalah Tuhan Yesus menolong, menjaga, menyertai Musa. Sehingga tidak jadi dibunuh oleh Firaun. Dia diselamatkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Yesus adalah penolongku. Itu judul cerita kita pagi ini. Mari adik-adik kita buka Keluaran. Ayo, pasti siapkan Alkitabnya toh. Nah, Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Kita mau baca sama-sama ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Agak panjangnya, tapi kan satu minggu satu kali kita baca firman sama-sama ya. Ayo kita baca sama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani ini untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah lahir, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kakak akan kasih tugas ya. Kakak kasih tugas dari Ibrani 13 ayat 6b ya. Ayo semua buka. Ayo semua buka. Ya. Kita baca sama-sama firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 6 berbunyi demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, mari bersama-sama. Ayo kita menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
juga puji-pujian kita. Nah, kita juga akan memberikan ungkapan syukur kita lewat pundi persembahan. Karena itu, sambil memberikan persembahan kita, mari bersama-sama kita mengangkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami naikkan kepadamu. Engkau sudah boleh menuntun dan menyertai kami sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan. Biarlah kami boleh memahaminya dan mengerti akan isi firman-Mu tersebut. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi adik-adik yang sudah boleh beribadah pada hari ini. Pun kami mau berdoa buat setiap orang tua yang senantiasa mendampingi adik-adik di rumah dan terlebih khusus boleh mendampingi pada ibadah saat ini. Tuhan, kami mohon Engkau selalu memberikan kami kesehatan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan yang akan senantiasa menyertai, memberikan kesehatan dan kemampuan bagi pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh memimpin dengan baik dan bijak, terlebih di dalam masalah negara kami saat ini tentang pemutusan penyebaran virus corona. Ya Tuhan, ampunilah setiap salah kami dan terimalah kami yang datang bermohon di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang di rumah, ayo semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan, bila topan keras melanda hidupmu. Mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Tuhan, ibadah kita boleh selesai hari ini. Nyanyian syukur kita sama-sama nyanyikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Adik-adik, demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama pengurus dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Karambe, kami mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.